can taste your words. I can taste your I can taste your words. I can taste your I can taste your words. I can taste your. Selamat pagi Pak Aziz, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah baik juga. Saya dengar Pak Aziz mau melakukan coaching ya sama rekannya hari ini. Oh iya Bu. Jadi rencana setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon, katanya mau curhat mengenai masalah yang dia hadapi. Oke, baiklah Pak. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Pak Aziz lakukan. Dengan senang hati Ibu, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Oke, sebelum memulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu nih mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Siap Bu, bagaimana? Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching, apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip-prinsip dari coaching atau belum. Begitu Pak. Oh seperti itu ya Bu. Ini kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan juga kepada Bapak. Sebelum melakukan coaching ini, apakah kira-kira Bapak berkenan? Iya Bu, saya sangat berkenan. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan pada saat melakukan coaching nanti? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching ini Bu, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Bagus sekali Pak Aziz, nanti saya akan bantu untuk mengamati Bapak ya. Iya Bu, agar kemampuan kompetensi yang saya miliki ini meningkat. Oke, kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan? Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya. Iya Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuannya, Bapak ingin seperti apa? Saya ingin bisa memfasilitasi coaching yang saya lakukan dan untuk menemukan solusi dari masalah coaching tersebut. Oke, baiklah kalau begitu. Nanti setelah ini silahkan Bapak melakukan coaching. Tetap semangat, semoga berhasil Bapak. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aziz, hari ini sibuk enggak ya? Tidak Bu, hari ini saya lagi tidak ada kesibukan. Oh, gini Pak. Saya mau sharing dengan Bapak. Kira-kira Bapak bersedia tidak ya membantu saya? Dengan senang hati Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan ini Pak, pemecahan masalah yang sedang saya hadapi Pak. Oh begitu. Masalahnya apa Bu? Coba Ibu ceritakan apa yang sedang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa membantu. Begini Pak, saya punya masalah terkait dengan motivasi belajar murid saya Pak. Apalagi di jam-jam terakhir. Apa mungkin karena pelajaran saya PKN ya Pak ya? Sehingga mereka kurang memperhatikan Pak terhadap mata pelajaran yang saya sampaikan. Oh iya, masalahnya murid tadi kurang termotivasi belajar terhadap mata pelajaran PKN ya Bu? Iya Pak. Kalau dari skala 1 sampai 10, ketidakpedulian murid terhadap mata pelajaran PKN di jam-jam terakhir masuk skala berapa Bu? Jika 1 skala tidak peduli
sedangkan yang 10 sangat antusias, masuk skala berapa? Kalau skala kemungkinan gini Pak, kalau ini tergantung suasana mungkin ya Pak ya. Kalau mereka itu di saat tidak mood, di jam terakhir itu di jam-jam biasanya itu ada skalanya 6 Pak. Namun kalau pas jam terakhir mungkin dia tidak mood atau sudah capek Pak, itu kelihatannya dia turun skala 6 ke 5 Pak. Jadi mereka itu cuek jadinya Pak. Kira dari skala tersebut, apakah ibu punya kekuatan diri untuk merubah yang lebih baik? Apa ya Pak itu Pak? Kekuatan apa yang mungkin ibu miliki untuk melakukan perubahan dalam proses pembelajaran menarik dan inovatif? Kekuatannya ya murid Pak, dan sarana prasarana yang ada di sekolah Pak. Untuk saya bisa menjadi guru yang kreatif Pak. Maksudnya gimana ya, Bu? Maksudnya gini Pak, kekuatan murid artinya bagaimana saya menciptakan pembelajaran yang menarik, tentunya dengan sarana prasarana yang ada di sekolah Pak. Betul Bu Leni, pembelajaran tercipta dengan murid hadir secara penuh dan terlibat di dalamnya. Pembelajaran yang mempertimbangkan kebutuhan anak ya Pak ya, disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi, di mana kebutuhan anak akan terkoneksi dalam pembelajaran sehingga mereka merasa diperhatikan Pak. Berarti ini menuntut guru untuk sekreatif mungkin dalam mengelola pembelajaran di kelas. Apalagi hal ini selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana pembelajaran yang menghamba pada murid. Betul Pak, saya akan mencoba pembelajaran yang inovatif dengan memanfaatkan berbagai media dan model pembelajaran yang menyenangkan, juga memperhatikan kebutuhan murid melalui pembelajaran berdiferensiasi sehingga anak lebih termotivasi belajar dengan baik. Oke, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya untuk ini membuat pembelajaran seperti video pembelajaran, menggunakan game dalam pembelajaran Pak. Lalu, apakah ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Mungkin saya akan mengajak siswa belajar di luar kelas, misalnya menggunakan perpustakaan, atau saya mau ngajak anak-anak belajar di teras. Bahkan rencananya ke depan saya ingin mengajak anak belajar di bawah pohon-pohon rindang Pak. Apalagi kalau jam siang ya Pak ya. Tentunya anak-anak sudah capek, letih, apalagi cuacanya panas, tentunya gerah di dalam. Lalu bagaimana dengan proses penugasan murid selanjutnya? Dalam hal penugasan murid sesuai dengan kebutuhan dan keinginan anak. Misalnya anak yang suka visual, tugasnya boleh dikumpulkan dalam mind map. Anak yang suka auditorial, mungkin tugasnya di sini dalam bentuk presentasi Pak. Di sini presentasi suara, sedangkan anak yang suka kinestetik mungkin di sini dalam bentuk video Pak. Langkah yang Ibu Leni ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide itu Bu. Syukurlah Pak, sekarang saya merasa lega. Sudah berkomunikasi dengan Pak Ajis, setidaknya ada setitik cerah untuk melakukan perubahan Pak. Syukurlah Bu, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Dalam hal ini, dalam proses belajar mengajar saya akan melaksanakan pembelajaran yang menyenangkan dengan menghadirkan berbagai media dan metode
agar anak-anak saya itu di saat jam pelajaran mereka antusias, Pak. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu Pak yang jadi pikiran saya. Apa mungkin saya mencoba untuk berkomunikasi ya Pak ya dengan ibu kepala sekolah. Terus saya juga bisa bertukar pikiran dengan rekan sejawat saya sehingga saya bisa menemukan solusinya Pak. Itu ide yang bagus sekali Bu. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Amin. Terima kasih banyak Pak Ajis untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa lega Pak. Semoga nanti saya menjadi guru yang bisa memberikan teladan bagi anak-anak didik saya Pak. Amin. Sama-sama Bu. Ya, terima kasih Pak Ajis. Salam sehat dan bahagia. Sama-sama. Terima kasih Bu Neni. Bagaimana Pak Aziz tadi prosesnya? Apa yang Bapak rasakan setelah melakukan proses coaching tadi? Alhamdulillah lega Bu, saya sangat senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya. Terus apalagi nih Pak yang lainnya? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan dengan alur tirta Bu, dan senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah nih, saya tadi juga sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan tirta. Saya melihatnya sudah bagus Pak, lengkap mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab semuanya sudah Bapak lengkapi tadi. Iya Bu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik lagi ke depannya dalam melakukan proses coaching. Kira-kira kompetensi coaching mana lagi nih yang ingin Bapak kembangkan setelah melakukan coaching tadi? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam lagi potensi coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oh iya Pak, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Iya Bu, terima kasih atas pengamatan dan masukan yang sudah Ibu berikan. Ada lagi yang mau dibicarakan Bapak? Sepertinya sudah cukup Ibu. Oke, kalau tidak ada lagi cukup diskusinya sampai sekian ya Bapak ya. Terima kasih sudah melakukan proses coaching dengan baik. Iya Bu, terima kasih. Sama-sama.